Kita akan membahas konsep diri, dimensinya, hubungannya dengan perilaku konsumen, ya, kemudian konsep diri dan budaya, konsep antara produk dan juga konsep diri. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini misalnya salah satu contoh dari slide ini, ya, seorang konsumen merasa tidak nyaman karena ada jerawat di wajahnya. Nah, sehingga terdapat dorongan dalam diri konsumen tersebut untuk mengubah penampilannya. Nah, pengubahan penampilan itu mengharuskan apa? Perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku di sini apa? Dia membeli produk kecantikan yang mampu menghilangkan jerawat di wajahnya. Nah, karena tadi konsumen ingin terlihat sempurna. Ya. Nah, ini contohnya ya, bagaimana produk dapat membangun konsep diri yang diinginkan oleh konsumen ya, dengan bantuan produk tadi. Ya. Nah, jadi apa yang perlu kita simpulkan di sini ya? Perilaku konsumen sangat terkait dengan konsep diri dari seorang konsumen. Dia ingin seperti apa akan mempengaruhi, nah ini tadi ya, produk yang akan digunakannya. Nah, ini beberapa definisi dari konsep diri. Jadi konsep diri ini didefinisikan sebagai apa, totalitas ya, dari seseorang ingin dilihat seperti apa, ingin dipandang seperti apa. Nah, sehingga tadi konsep diri ini juga menggambarkan bukan hanya fisik seseorang, tapi juga termasuk keluarganya, termasuk anak-anaknya, termasuk temannya, reputasinya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep diri, ya. Nah, beberapa definisi konsep diri lainnya, ya. Jadi salah satunya misalnya konsep diri mengacu pada kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atribut mereka dan bagaimana mengevaluasi kualitas ini. Ya. Oke, slide berikutnya. Definisi lain dari konsep diri, ya. Jadi bagaimana seseorang dipersepsikan ya oleh orang-orang sekelilingnya. Ya. Laudan mengatakan bahwa konsep diri ini adalah persepsi seseorang terhadap dirinya, meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lainnya seperti kekuatan, kejujuran, rasa humor dalam kaitannya dengan yang lain, dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang tertentu dan juga hasil karyanya. Ya. Jadi termasuk begini, oh dia adalah dokter yang sangat ramah. Nah, itu sudah menggambarkan konsep diri. Ya, oh dia adalah mahasiswa yang tekun. Nah, itu adalah persepsi orang terhadap konsep diri yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, jadi persepsi atau perasaan seseorang terhadap dirinya menggambarkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap dirinya dan terkait dengan karakter, sifat-sifat dari kepribadian seseorang. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep diri. Ya. Nah, ada 4 teori utama konsep diri. Pertama, self appraisal, yang kedua reflected appraisal, kemudian yang ketiga social comparison, dan yang keempat bias scanning. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Nah, ini definisi singkat daripada masing-masing konsep tersebut. Pertama, self appraisal, ya. Konsep diri seseorang terkait dengan perilakunya yang diterima masyarakat atau ditolak masyarakat. Jadi orang seringkali memperhatikan perilaku apa yang bisa diterima oleh masyarakat, karena dia ingin dilihat oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, ya. Nah, yang kedua, reflected appraisal. Konsep diri akan terbentuk karena seseorang menerima penghargaan dari orang lain. Pemberi penghargaan dan besarnya penghargaan akan menentukan derajat konsep diri yang terbentuk, ya. Nah, jadi orang itu ya seringkali mengharapkan penghargaan dari orang lain. Dia ingin berprestasi sehingga orang lain menghargainya. Ya, nah ini yang kita sebut dengan reflected appraisal. Nah yang ketiga, social comparison.
cenderung menganggap bahwa orang adalah pasif. Dia hanya merefleksikan penghargaan yang diperoleh dari orang lain. Nah, ini adalah konsep yang ketiga. Jadi orang itu dianggap pasif, ya, bahwa ia itu hanya merefleksikan orang-orang sekelilingnya. Nah, yang terakhir yang kita sebut dengan bias scanning. Apa di sini? Konsep diri sangat terkait dengan motivasi dan bias scanning, yaitu bagaimana pandangan seseorang terhadap lingkungannya. Ya. Pengembangan konsep diri sangat tergantung kepada aspirasi dan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya akan melakukan pengamatan bias terhadap lingkungannya untuk mencari informasi yang dapat menguatkan aspirasi dan motivasinya. Ya. Jadi dia seringkali bagaimana melihat lingkungan sekelilingnya. Kemudian dia mencoba melakukan adaptasi terhadap lingkungannya tersebut. Ya. Nah, ini juga yang kita sebut dengan bias scanning. Nah, kita lihat salah satu komunikasi, ya. Bagaimana iklan ini memasukkan berbagai macam konsep diri dalam iklannya, ya. Your strength, your peace of mind, your potential, your ideal shape, kemudian yourself, your discover. Ya. Oke, sekarang coba ya, Anda tuliskan. Apa harapan dari orang-orang sekeliling Anda, terutama dari keluarga? Coba, tuliskan. Ya, oke, semuanya berpartisipasi. Ya, apa harapan? Oke, bagus. Ya, berprestasi, sukses. Nah, oke, bahagia, sukses di masa depan. Bagus, ya. Bahagia. Ah, berguna. Oke, bagus, ya. Nah, apa yang Anda tuliskan? Harapan dari sekelilingnya. Ingin sukses, berprestasi. Nah, Anda ya kuliah menunjukkan ya ketekunan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran ya konsep diri yang Anda bentuk sekarang ini. Bahwa Anda ingin terlihat sebagai orang ya yang dapat mengikuti harapan, memenuhi harapan orang-orang sekelilingnya tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep diri tersebut, ya. Nah, konsep diri menurut Solomon ini terdiri atas banyak atribut atau dimensi, ya. Jadi yang pertama ada yang dimensi isi, ya, antara kesesuaian antara penampilan fisik dengan kepribadian. Kemudian nilai positif atau negatif. Misalnya, kepercayaan diri seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah akan menganggap dirinya tidak berani atau ragu untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, intensitas, stabilitas, dan akurasi. Ya, contohnya adalah hasil evaluasi pribadi, ya, ini seringkali tadi digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Ya. Nah, klasifikasi yang paling sederhana ini menggunakan tabel ini, ya. Jadi ada yang disebut dengan dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri itu apakah, ya saya ulangi ini, konsep diri aktual atau konsep diri ideal. Saya ulangi ya, aktual atau ideal. Ada juga konsep diri private dan social self. Nah, kita cek satu persatu definisi ini. Nah, ini kita bahas dulu iklan. Kita lihat di sini. You don't need high heel to raise your self-esteem. You will feel amazing even with a few grams more. Nah, jadi ini iklan perhiasan sebetulnya ya. Tapi yang dibidik adalah tadi personality dan kemudian konsep diri ya. Tadi high heel self-esteem. Jadi untuk membangun mencapai self-esteem, konsep diri yang percaya diri, nah
Nah, Anda nggak perlu pakai sepatu hak tinggi katanya ya, cukup menggunakan perhiasan saja. Nah, oke, yang pertama, dimensi aktual self concept. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana konsumen memandang dirinya. Itu akan memengaruhi produk yang dibeli dan digunakannya. Ya, saya ulangi. Jadi misalnya, saya menganggap kurus. Wah, supaya saya terkesan lebih gemuk, maka saya akan menggunakan pakaian dengan corak horizontal, bukan corak vertikal. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi bagaimana saya melihat diri saya, itu akan mempengaruhi apa yang saya gunakan. Nah, yang kedua, ideal self concept. Ini sangat terkait dengan harga diri, self esteem. Jadi self esteem adalah sikap positif seseorang terhadap dirinya. Di mana hal ini untuk memotivasi dalam mengambil resiko karena percaya bahwa akan berhasil. Ya. Konsep berikutnya private self concept. Bagaimana saya melihat diri saya yang sebenarnya atau bagaimana saya ingin menjadi seseorang dengan karakter atau sifat tertentu. Jadi saya kok kurang percaya diri. Nah, ini private self concept ya. Tapi ketika kita mengatakan eh, ibu saya, ayah saya melihat diri saya sebagai kurang percaya diri. Ini yang kita sebut dengan social self concept, yaitu pandangan masyarakat atau orang lain terhadap diri seseorang atau keinginan seseorang mengenai bagaimana seharusnya masyarakat atau orang lain melihat dirinya. Nah, ini yang kita sebut dengan social self concept. Nah, karena itu tadi actual self concept ini adalah bagaimana konsumen memandang dirinya itu akan memengaruhi produk yang dibeli dan digunakannya. Konsumen akan menggunakan produk yang memiliki citra merek yang dapat merefleksikan konsep diri atau citra yang dimilikinya. Nah, banyak orang ingin dipandang sebagai orang yang sukses. Nah, tadi ya. Maka dia akan menggunakan mungkin produk-produk yang merefleksikan sukses secara materi. Nah, ini contohnya. Kalau ingin terlihat gagah, saya merasa terlihat gagah. Saya harus menggunakan kendaraan yang cocok dengan itu. Nah, ini salah satu interpretasi dari iklan tersebut, ya. Nah, tadi sudah disebutkan ideal self concept. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi akan memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa mereka akan melaksanakan tugas dengan baik sehingga yakin akan berhasil. Nah, suatu iklan akan mengaitkan antara atribut produk dengan harga diri konsumen untuk memberikan kesan bahwa produk tersebut penting bagi konsumen untuk meningkatkan harga dirinya. Nah, ini ya. Jadi seringkali tadi produk diberikan citra ya supaya tadi bagaimana ya misalnya Picanto ini menggunakan konsep diri kemewahan untuk menarik konsumen yang tinggal di kota besar yang memiliki eh, apa tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Ya. Kayak di beberapa iklan ya untuk meningkatkan harga diri. Nah, private self concept, bagaimana seseorang melihat dirinya yang sebenarnya, bagaimana dia ingin menjadi seseorang dengan karakter atau sifat tertentu. Bagaimana seseorang melihat dirinya akan sangat mempengaruhi private self concept yang dimiliki orang-orang tersebut. Ya, bagaimana dia melihat dirinya. Nah, itu private actual self concept. Ya. Nah, tadi social self concept sudah dijelaskan. Ya. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Iklan ini menggunakan konsep diri. Ketika seorang wanita merasa cantik, dia menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Untukku, tak ada yang membuat wanita lebih seksi dan menggoda. Ya, ini bagaimana iklan-iklan Lux seringkali menggunakan konsep self konsep, ya, dan cenderung juga konsep id yang muncul. Nah, jadi 4 kuadran tadi, ya, kalau saya kembalikan ke sini, saya akan berikan penjelasan yang lebih
Nah, jadi tolong perhatikan 4 kuadran ini, ya. Jadi, nah tolong perhatikan ini konsep diri, ya. Jadi ini konsep diri aktual dengan private self. Nah, ini contohnya, bagaimana sebenarnya saya melihat diri saya. Nah, saya berikan contoh tadi ya. Misalnya saya kurang percaya diri. Berarti itu konsep diri aktual dan private self concept. Nah, kalau gabungan antara konsep diri ideal dengan private self, maka saya mengatakan begini, seharusnya saya lebih percaya diri. Nah, maka dia berbicara mengenai konsep diri ideal dengan private self. Nah, sekarang coba konsep diri aktual dengan social self. Nah, ini seperti contoh begini. Saudara saya, ayah saya mengatakan saya kurang percaya diri. Nah, berarti itu konsep diri aktual social self. Ya. Nah, yang berikutnya, konsep diri ideal, tapi sosial. Jadi, ayah saya menginginkan saya lebih percaya diri. Nah, itu yang kita sebut dengan kombinasi antara ideal dengan sosial, kemudian aktual dengan private self. Ya. Nah, coba sekarang buat satu contoh saja masing-masing. Konsep diri ideal Anda seperti apa? Yang sekarang belum tercapai. Nah, coba tuliskan. Ya, konsep diri ideal apa yang belum tercapai? Coba tuliskan. Oke. Nah, seharusnya lebih rajin, lebih optimis, ya. Mandiri keuangan, saya harus lebih. Nah, oke. Berat badan lebih baik. Oke, bagus ya. Percaya diri. Oke, bagus. Lebih mandiri. Oke ya. Nah, oke, tuliskan semuanya. Oke, bagus ya. Nah, lebih disiplin. Nah, jadi ini poinnya begini. Apa hubungannya dengan perilaku konsumen? Jadi produk akan membantu konsumen untuk mencapai konsep diri ideal. Saya ingin percaya diri lebih tinggi. Oke, berarti saya harus kursus komunikasi. Nah, ya, saya harus sering berlatih, misalnya bicara dengan orang lain. Nah, ya, jadi ada konsekuensi. Saya ingin terlihat rapi. Oke, berarti saya harus kalau berpakaian saya harus cek dulu apakah sudah sesuai atau tidak. Ingat ya. Jadi ada konsekuensinya. Kita ingin menjadi konsep diri ideal, ya, maka kita harus mengkonsumsi produk tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan konsep diri. Oke, bagus semuanya ya. Sudah paham mata kuliah saya ini. Ya. Baik. Konsep yang lain ini hampir sama ya. Yang dikemukakan oleh Mothersbaugh, actual self, ideal self, social self, ideal social self dengan expected self. Intinya hampir sama ya. Bagaimana jadi banyak produk di masyarakat ini yang kita sebut dengan punya nilai simbolik ya. Jadi saya ulangi, punya makna ya. Jadi misalnya warna putih itu diasosiasikan dengan kesucian ya, dengan kebersihan ya. Demikian juga simbolik, misalnya pendeta itu memiliki pakaian yang spesifik dan khusus ya. Demikian juga umat Islam ya. Kerudung adalah pakaian yang simbolik dipakai ketika untuk orang muslimah. Mukena ketika dia sedang sholat. Nah, ini yang kita sebut dengan makna simbolik tersebut. Nah, coba ya, apa kesan Anda terhadap tadi
ya penampilan orang ini dan juga produk jam yang dipakainya. Memiliki simbolik apa? Coba tuliskan semuanya, ya. Coba ini kita cek, ya. Simbol apa yang muncul di sini? Oke. Oke, kemewahan, elegan, gagah, berkelas. Oke, berkelas. Oke, bagus ya. Anda sudah bisa menangkap, ya. Jadi bagaimana konsumen menggunakan barang-barang yang itu memiliki simbolik tertentu, ya. Nah, misalnya nanti Anda wisuda, Anda akan berpakaian toga. Nah, itu juga adalah simbol. Ya, pakaian itu simbol Anda sudah lulus dari perguruan tinggi dan mendapatkan gelar, kemudian Anda di wisuda. Nah, ya, ini yang kita sebut dengan simbolik, ya. Jadi iklan bagaimana membuat simbol-simbol tersebut. Nah, kita juga melihat bahwa seseorang, ya, sesungguhnya ini memainkan banyak peran. Ya, saya ulangi, orang ini memainkan banyak peran, sebagai apa? Yaitu, untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekelilingnya. Seseorang tersebut ingin menjadikan dirinya sebagai karya seni, yaitu sebuah sensori stimulus kepada orang lain yang bertujuan untuk menimbulkan respon yang disukai, ya. Jadi ini menimbulkan respon yang nah, jadi kalau kita perhatikan ini coba, ya. Kita memakai, deodoran parfum supaya, tercium wangi, ya. Kita memakai pakaian, kemudian bermake up, bahkan ada, operasi plastik. Tujuannya apa? Supaya kita terlihat dipandang mata, ya. Kita juga ingin merasa lebih sehat. Kita menggunakan lipstik yang cocok, kemudian, menggosok gigi dan lain sebagainya, ya. Demikian juga kita berlatih berbicara dengan baik, bersuara dengan bagus, supaya tadi terlihat kita, nyaman dilihat oleh orang lain. Nah, demikian juga ingin kulit kita rapi, bersih, tidak ada jerawat, mulus. Nah, intinya adalah kita itu membangun fisik kita, ya, sebagai tadi sebuah karya seni gitu ya. Jadi bagian dari konsep diri yang kita bangun, ya. Nah, ini semua memerlukan produk. Nah, tolong dicatat ya. Jadi semuanya memerlukan produk, ya. Nah, ini salah satu contohnya misalnya kita perhatikan Maybelline menunjukkan konsep diri mengenai the person as artwork.